apakah mereka sebetulnya itu sudah membenarkan atau tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu artinya ya ada baik dari segi sistem sosial. Titi peredaran narkoba ini sebetulnya kenal orang itu yang melakukan transaksi, kenal orang dan sebagainya. Tidak ada yang berani melaporkan kalau dia sudah tahu bahwa ini begini pada aparat penegak hukum. Tim penguji mohon perkenan untuk mengadaptasikan waktu yang ada. Ada penguji internal, penguji eksternal, dan penguji promotor dan promotor. Oke, baiklah ya, siap-siap Pak Rahmat ya. Karena giliran sekarang ini adalah giliran saatnya apa yang kita masukkan dengan sesi pertanyaan, sanggahan, dan atau klarifikasi. Kesempatan berikut adalah promotor, guru besar Universitas Negeri Hasanuddin, tapi juga adalah masyarakat Sidendren Rapang. Meski sudah lama beliau. Dengan segala hormat kepada Bapak Profesor Dr. Hadi Tahir Kasnawi, SU. Disilakan. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan. Saya punya pertanyaan atau cuma satu. Kalau kita gunakan perspektif positivisme di sini, masalah jaringan narkoba, peredaran narkoba di sini ini kan sudah masuk dalam konsep positif faktor sosial yang sudah dirasakan, disaksikan, oleh masyarakat di sana. Nah, salah satu hal yang ingin saya ketahui pandangan Saudara Rahmat ialah apakah masyarakat di sana begini ya, yang terlibat dalam jaring sosial peredaran narkoba ini, asumsi saya masih minor ya, minoritas begitu ya, sedikit dibandingkan dengan seluruh masyarakat. Tapi yang saya mau tanyakan sekarang, minta pandangan saudara, apakah masyarakat yang ada di sekitar titik-titik peredaran narkoba ini sebetulnya kenal orang itu yang melakukan transaksi, kenal orang dan sebagainya, dan apakah masyarakat tahu bahwa itu kejahatan? Nah, itu kejahatan ya, yang sama terorisme sama apa, itu kejahatan itu peredaran narkoba. Nah, di sinilah saya melihat bahwa kalau memang dia tahu orangnya ini ya, dan saudara pernah kata bahwa dia tahu sebetulnya orang baku tahu di sana bahwa ini yang pengedar ini dan masyarakat tahu bahwa itu adalah kejahatan, dan masyarakat lalu kemudian tidak ada sesuatu yang dilakukan untuk itu, maka bagaimana kita bisa menilai masyarakat kita? Ini kan sama-sama orang di sana ya. Apakah mereka sebetulnya itu sudah membenarkan atau tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu artinya ya ada baik dari segi sistem sosial kita, tidak ada lagi kontrol sosial yang efektif, maupun juga dari segi agama bahwa tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini kan mungkar ini. Lalu kemudian di situ kan 100% orang yang mengamalkan sebetulnya ajaran-ajaran agama. Nah, itu yang sebetulnya saya katakan bahwa saya di sini masyarakat yang saya kembalikan persoalannya ya, atau memang ya mungkin mereka sudah termasuk bahwa sudahlah, asal jangan bukan kita yang diganggu dan sebagainya, tapi ini suatu masyarakat ini yang perlu diperkuat dia punya kelembagaan, diperkuat dia punya persepsi, dan diperkuat dia. Katakanlah sama dengan terorisme, sama dengan tidak ada yang berani melaporkan kalau dia sudah tahu bahwa ini begini kepada aparat penegak hukum, hanya mungkin menyaksikan, mendiamkan dan sebagainya. Padahal dia tahu bahwa itu kejahatan, ya. Dia tahu bahwa itu adalah merusak generasi yang akan datang. Dia tahu bahwa agama kita melarang, menganjurkan untuk menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, itu sedikit saya masuk ke situ ya, karena ini memang sudah kelihatan kehilangan bagaimana sebetulnya memotong ini
anunya. Oke, saya kira itu saja pandangan saya. Silakan saudara memberikan respon balik, Saudara Rahmat. Terima kasih. Terima kasih Maha Guru, Maha Terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Tahir Kasnawi, SU. Terkait dengan kenal atau tidaknya khususnya untuk pengedar atau konsumen khususnya untuk wilayah Kabupaten Sidendeng-Rapang atau wilayah tertentu yang ada di Kabupaten Sidendeng-Rapang. Anggaplah kita contohkan di Kelurahan Manisa. Terkait kenal atau tidaknya itu sebenarnya sangat kenal, Prof. Cuma yang menjadi persoalan adalah mungkin masyarakat bisa dikatakan dalam hal ini adalah masih acuh selama keamanan masyarakat itu sendiri tidak terganggu. Dalam artian selama pengedar, konsumen dan sebagainya terkait dengan narkoba tadi itu tidak merugikan masyarakat yang ada, khususnya keluarga yang ada di wilayah tersebut. Saya kira seperti itu, Prof. Kenal. Cuma untuk melaporkan ke pihak berwenang sangat-sangat tidak mungkin karena ada persoalan takut atau bagaimana resiko atau dampak yang harus dia jalani, dia dapatkan ketika dia melaporkan. Makanya saya rasa persoalan acuh tadi dia jadikan sebagai prinsip untuk persoalan narkoba yang ada di daerah tersebut, Prof. Khususnya untuk Kabupaten Sidendeng-Rapang. Saya kira seperti itu, Prof. Istilah atau prinsip dari masyarakat yang ada. Walaupun sebenarnya banyak pengedar atau konsumen yang ada di khususnya untuk Kelurahan Manisa itu sudah ada di BUI atau di pihak berwenang yang sudah tertangkap, Prof. Tanpa pelaporan dari masyarakat tersebut sebenarnya. Terima kasih, Prof. Iya, artinya semua tindakan-tindakan kepada para pelaku-pelaku sekarang ini itu bukan berasal dari masyarakat ya, memang berasal dari polisi saja mengejar-mengejar dan sebagainya, bukan berasal dari kontrol sosial masyarakat. Ya, okay. Jadi masyarakat ya di sini menjadi tidak berfungsi lagi sebetulnya. Salah satu fungsinya adalah saling kontrol dalam hal-hal yang bisa merugikan kehidupan mereka ya. Oke, saya kira itu yang saya ingin kemukakan dan saya sependapat dengan Prof tadi ya, belajar lagi banyak yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan seperti ini. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Pak Sulaiman. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Kesempatan diberikan.